Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Nah pemirsa, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya apa yang melatar belakangi Mas Edi terjun dalam kegiatan ini? Ya, jadi pertama kali sebenarnya saya sangat interest di dunia entrepreneurship, di dunia wirausaha. Saya itu dari kecil udah jualan-jualan, dagang-dagang lah, apapun dijual. Bahkan teman sendiri ya, karena teman punya potensi buat bisa MC, yuk kita promosikan gitu. Terus sampai terakhir saya kuliah itu, awal-awal saya bisnis kuliner. Itu jualan tahu, geledek gitu lah ya. Itu alhamdulillah cukup banyak pemesanan, satu hari bisa hampir 500 pieces. Masya Allah. Itu di bulan kedua ya alhamdulillah berhasil tutup dengan sempurna. Jadi bangkrut, dibohongin sama teman. Dari situ jadi pelajaran, saya banyak nyerap informasi lain kira-kira bentuk bisnis apa yang bisa relevan untuk diterapkan saat ini. Waktu itu saya dapat informasi dan saya sempat diinkubasi juga waktu itu. Ternyata ada konsep namanya green entrepreneurship. Jadi entrepreneur tapi fokusnya itu nggak hanya ke profit, tapi ada dua unsur lain, people dan planet. Jadi gimana caranya kita berbisnis, memberikan impact kepada sosial, memberikan dampak secara lingkungan, menghasilkan profit juga. Nah dari situ yang memunculkan inspirasi, oh kalau gitu apa ya kira-kira masalah yang dekat dengan kita, yang sering saya jumpai, mungkin masalah klasik tapi belum ada jalan keluar. Akhirnya muncullah sampah itu sendiri gitu. Bukan karena saya dulu pemulung ya, saya dulu pemulung ilmu memang ya, tapi kalau pemulung plastik belum. Dari situ kemudian muncul inspirasi idenya dan saya belajar. Karena saya yakin mungkin untuk memulai sesuatu yang baru kita nggak harus benar-benar purely beyond gitu kan, tapi kita belajar dari yang sudah pernah gitu kan. Pelajari kesalahannya lalu kita antisipasi. Saya belajar banyak ke guru di Depok, di beberapa kota juga. Terus kita dengan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya udah dengan pendekatan yang bisa kita lakukan dengan sentuhan anak muda, milenial gitu kan. Walaupun saya nggak sering makan micin ya. Terus akhirnya itu bisa diterapkan di ekobisnis Indonesia sekarang. Wah, keren sekali. Ini kalau Kang Evan sendiri gimana melihat kegiatan ini? Berpikir nggak sih mau ikutan gitu atau memang sudah kayaknya. Atau sebelumnya memang sudah memilah dan memilih sampah-sampah yang kira-kira kalau berbicara memilah-memilih, saya tipe orang yang suka buang sampah sembarangan. Tapi sampah apa dulu? Apa itu? Kulit pisang saya buang sampah sembarangan samping pohon. Ya. Nah, saya menganggap itu jadi pupuk. Yang nggak tahu ini salah apa benar ya. Tapi saya sering melakukan itu ya, ini pengakuan dosa jadinya. Pokoknya kulit apel, makan apel, saya buang di tanah. Dan saya bilang, saya berpikir akan menyuburkan tanah gitu. Tapi kalau sampah plastik, saya paling anti. Paling anti untuk buang sampah sembarangan. Tapi saya stuck sampai di situ aja. Cuma dipisahin, udah tuh. Nah, dengan ketemu Mas Edi ini, saya melihat, kalau 1.000 atau 10.000 deh anak muda Indonesia kayak gini, saya yakin banjir akan berkurang. Betul. Ya, kemudian Indonesia akan jauh lebih baik dalam pengelolaan sampah. Kenapa? Karena anak-anak muda seperti sahabat saya ini, Mas Edi ini mampu melihat sampah seperti mata lebah. Kalau diibaratkan mata lebah nih soal motivasi ya. Jadi kalau lebah itu senantiasa sekalipun dia berada di dalam tumpukan sampah, yang dia cari adalah kebaikan-kebaikan, bunga ya kan, yang indah-indah. Tapi kebanyakan anak muda itu ngelihatnya mata lalat. Apa itu mata lalat? Sekalipun dia sedang berada di taman bunga, tapi yang dia lihat apa? Betul. Ya sampah. Tapi yang paling penting setelah menemukan sampah, dia jadikan sampah itu bermanfaat. Betul sekali. Gitu. Jadi saya sih berharap anak-anak muda yang menonton atau bahkan para orang tua yang menonton memanggil anak mudanya untuk menyaksikan tayangan ini karena melihat ada seorang anak muda yang berhasil mengelola sampah menjadi berkah atau menjadi rupiah. Iya benar banget sih, karena saya juga termasuk yang sudah ya sadar diri untuk buang sampah tidak sembarangan ya Kang Evan. Tapi sama bahwa buang sampah tidak sembarangan cukup sekedar mengumpulkannya saja dan tidak buangnya di sembarang tempat. Tapi kita masih menjadi penyebab banjir kayaknya ya. Tapi itu benar nggak sih kalau sampah-sampah organik itu boleh dibuang di tanah? Kalau asumsi saya sih dengan sedikitnya pengetahuan, memang kalau sampah organik bisa langsung, bahkan ada konsep biopori kan, jadi ditaruh di lubang kan? Di dalam nanti otomatis terurai gitu. Tapi mungkin bisa dipilah dengan yang banyak item organik dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini nggak salah buang sampah sembarangannya. Belum salah sepenuhnya, tetap nggak mau bener itu sih dari saya. Oke, luar biasa pemirsa. Kalau pemirsa sendiri ini jadi pertanyaan, apakah pemirsa orang-orang yang juga termasuk memilah dan memilih membuang sampah? Kalau sekarang kan sudah banyak kayaknya ya di tempat-tempat umum juga tempat-tempat sampah yang dipisah-pisahkan organik, organik dan lain sebagainya. Tapi menurut saya mungkin masalahnya orang Indonesia sendiri belum teredukasi. Terkadang orang bingung ini sampah ini apa ya? Gitu organik, ya kan? Bener, misalnya ada yang banget. 3. Nah kalau saya pernah lihat sendiri kalau di Jepang itu setiap hari ada jadwal buang sampah yang berbeda.
Oke. Hari Senin sampah plastik, hari Selasa sampah organik, hari Rabu sampah kertas. Nah, sehingga mungkin pemerintahnya pun akan lebih mudah mengelolanya dan kemudian bisa menggerakkan anak-anak mudanya untuk ikut Jadi kalau mengelola misalnya itu, pas gitu. hari Senin harusnya buang sampah plastik dan kita buang organik, jadi organik dikembalikan lagi gitu. Iya, nggak diambil. Oh, oke. Jadi bergilir Sama ya. tukang Tahu sampahnya. Jadi Iya. kalau di Jepang yang digilir tuh pengelolaan sampah, kalau di Indonesia yang digilir cinta. Itu bedanya. Pas saya di Indonesia mudah sekali. Iya tapi benar banget sih. Malu masih jomblo Saya kayaknya. sendiri kayak banyak tempat sampah gitu ya. Terus bingung ini harusnya saya buang kemana ya? Iya. Plastik ini masuknya ke plastik atau organik atau Iya. non organik? Saya juga kadang suka mikir Iya, gitu. Iya. Sebenarnya bukan orang lain sih, Coba saya kalau sendiri. caranya gimana buangnya? Akhirnya. Lihat dulu, mikir dulu, mana yang paling mirip gambarnya kan. Sama kalau saya lihat dulu mau tahu sampahnya. Oh ini ada sampah plastik di sini. Iya, tapi kalau di Iya, Indonesia iya. memang udah kotor juga, udah nggak kelihatan gambarnya Betul, kan, betul. Tulisannya. Tapi Jadi- yang kalau di luar negeri tuh baru mikir, ini yang mana gue ya? Mana ya? Jadi secara umum untuk membedakan sampah organik dan non organik, kalau organik kan namanya organik dari organisme. Jadi semua yang dari makhluk hidup itu organik. Habis makan, sisa makanan itu organik. Tapi kalau yang kita konsumsi yang banyak ada kemasannya, plastik berarti itu asumsinya adalah non organik. Nah, tapi orang bingung juga tuh membedakan kertas misalnya. Kalau kertas ya, itu sebenarnya kan basically dari kayu sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang itu juga masuk ke organik. Oh kertas tuh ke organik. Berasal dari makhluk Dari hidup kayu betul ya. dari Tuh kayu. kan kalau kita nggak nanya kayak gini kita kertas masukinnya non organik aja kan karena bukan. Apalagi kertas-kertas bond kan mau Iya benar banget tuh buang aja semuanya. Yang penting Tagihan jangan apalagi. buang aja. Apalagi tagihannya buang aja pemirsa semuanya ya. Nanti disamperin di akhir bulan. Oke. Nah, tapi bicara tentang kegiatan ini gitu ya. Kakak tadi kan bilang bahwa ini lahir dari sebenarnya udah usaha, terus dibohongi teman dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang mengerjakan kegiatan ini sendiri atau masih tetap lagi ada teman? Oke. Tim. Kalau sendiri nggak bisa seimbang kan. Oke. Jadi kita ada tim sekarang dan fokus sekarang untuk menghasilkan revenue dari Ekobisnis Indonesia ada 2 jalur. Jadi kita jualan produk juga menjadi apa ya kita sebutnya empowerment accelerator. Mungkin semacam konsultan tapi yang fokusnya ke lingkungan dan pemberdayaan sosial. Jadi kita juga banyak berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta. Kita untuk turun langsung memetakan potensi dan kearifan lokal di suatu daerah. Jadi kita pemetaan, kita ada social mapping juga. Kalau sekiranya sampah bisa jadi potensi, kita dorong, kita forcing masyarakat untuk yuk mereka bisa mandiri dari sampah. Tapi kalau ada dengan item lain, kita juga bisa bantu ke arah sana. Oke, nah Kang Evan kita gabung yuk gitu. Siapa Ayo, tahu kita boleh. bisa melakukan ini ya kan. Tapi ini menarik loh. Ini selain kayak tempat-tempat pensil atau ini apa ya bisa Ya, bisa banyak sih dompet, tempat pensil. maici. Dompet benar-benar atau Iya, bisa iya. Tempat uang juga Betul, bisa tempat kan, tempat uang, koin dan betul. lain sebagainya gitu ya. Apa saja yang dihasilkan dari kreativitas ini? Yang dihasilkan di polemik itu di produk olahan Ibu Menarik ada beragam. Yang bisa dilihat oleh teman-teman Ini juga. juga Ini nih. ada tas, ada dompet. Iya. Ini apa ini, Mas? Ini tatakan di meja makan biasanya kita ada 1 set buat tatakan piring itu kemudian kalau di hotel-hotel di hospitality ada ya. Terus beberapa yang lain ada tas yang besar juga itu biasa kalau untuk ibu-ibu zaman now kalau kondangan sering pakai gitu kan. Yang paling baru Dan itu nggak kelihatan dari sampah loh. Iya, Ya. beneran. Yang luar biasa. Jadi kita coba memang cari sengaja polanya itu yang tidak menyerupai sampah kalau sekilas. Jadi kan kadang orang kalau dibandingin tas sampah, tas upcycle produk sama tas-tas branded mungkin lebih banyak prefer ke tas branded. Tapi yang Betul. kita galakkan adalah konsep edukasi dan lingkungannya. Ini jadi tantangan juga Kang Evan. Nanti Iya. kalau misalnya kita mau mulai bisnis, kita bikin packagingnya yang emang juga jadi bagus kalau lagi Iya. diolah lagi gitu ya. Iya. Karena ini kan ternyata dari kopi ya, dari Iya, kemasan iya, kopi iya, ya. betul, Tapi betul. pemirsa bisa lihat sendiri, ini jadinya kelihatan Tapi teratur seperti banget ya. pola baru gitu. Bener-bener Baru banget. kalau kita perhatiin, oh ini kopi gitu. Apalagi yang ini, Iya. bener-bener Iya. kelihatan Nah, ini itu kayak bunga. Ah, Ya padahal itu ampun. kopi. Yang menarik yang paling baru itu kita ada karikatur sampah. Jadi ya Boleh ambil ya? Ya boleh. Nah. Ini green illustration. Jadi kita kerjasama sama teman-teman desainer juga. Ini ada harganya saya tutupin. Jadi ini kita buatnya basically dari sampah-sampah di luar kemasan kopi yang biasa kita main di situ. Jadi semua jenis sampah kayak sampah makanan ringan, ya, plastik segala macam. Kita cari tuh padanan warna yang sesuai untuk kita jadikan gradasi warna menyerupai sebuah lukisan. Jadi ini basically dari sampah plastik. Wow. Dan ini kita kerjasamakan biasanya untuk jadi cenderamata yang ramah lingkungan. Iya, iya, Iya iya. bener banget.
Nah, nanti buat boleh nih kita merchandise bikin juga. cindera mata. Nanti kita pesen aja ya. Jadi setiap tamu bisa dapat cindera mata. Ah, Ya, benar, keren menarik, banget ya Bahkan kan. kalau saya sendiri berencana untuk mengajak Mas Edi untuk mengedukasi Iya, iya. teman-teman TVmu. Nanti kita bikin pelatihannya ya, Insya Allah, yang siap. mau belajar insya Allah. Coba nih kalau misalkan buat seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah yang nonton di segmen kali ini yang tertarik dan merasa ingin bahwa kegiatan recycle sampah seperti ini kita lakukan, bisa langsung DM kita di Instagram ataupun komen nanti di YouTube ya, Iya. di tayangan YouTube kita. Dan pasti kita akan berikan kesempatan untuk kalian semua belajar bersama. Jadi mungkin kita kalau belum sempat untuk mengumpulkan sampah tersebut, tapi kita bisa melakukannya sendiri, kenapa tidak gitu ya. Tapi Mas Edi, kalau misalnya kita mau jadi satu di antara donatur sampah itu bisa atau gimana? Donatur itu harus mendaftar atau ketika ada aja? Kalau donatur yang sifatnya apa? Yang dia menyumbang sampah itu silakan aja. Tapi biasanya kita kelola dari daerah yang teritorial yang dekat dengan lokasi base camp kita di Tangerang Selatan. Karena harapannya ya teman-teman juga bisa kok ngelola sendiri. Mungkin nanti kita bisa kasih toolsnya gimana cara prosedurnya. Tapi kalau untuk donatur yang sifatnya teman-teman orang baik yang ingin membantu program-program, kita sering banyak berkolaborasi juga dengan foundation, dengan CSR dari perusahaan untuk pengembangan program-program kelima program tadi. Oke. Jadi kayak kemarin kita kerjasama dengan salah satu lembaga karena ada banyak anak-anak di sana kan 60 itu. Jadi kita berikan treatment pendidikan di sana lebih. Kita adakan fasilitasi pendidikan, kita buatkan taman-taman bacaan, buku-buku dan lain sebagainya seperti itu. Terus kita juga kerjasama sempat kemarin kita mengadakan pengadaan alat-alat jahit untuk para ibu-ibu di sana. Jadi kan ada beberapa juga dari ibu-ibu kami itu yang memang dia single parent ya. Jadi kayak kita ingin coba buktikan mereka juga bisa struggle dari sini. Berarti banyak ibu-ibu yang mengerjakan ini ya? Betul, memang segmennya itu ke ibu-ibu rumah tangga pada awalnya. Oke, Itu sebenarnya lokasi itu Tangerang sebenarnya Selatan. saya kenapa dekat ke ibu-ibu itu sebenarnya modus saya biar bisa Iya, kenal saya sama udah, anak-anak mereka. Sebenarnya Makanya itu karena sih. saya tahu ya, saya tidak tanyakan lagi gitu ya. Tapi terima kasih sudah dijelaskan. Jadi di sini kalau ada ibu-ibu yang tertarik untuk bergabung membuat sampah ini menjadi nilai jual. Nah, nanti saya akan bertanya lebih lanjut lagi pastinya kalau ini sudah dibuat menjadi satu hal yang kembali berguna ya Kang Irfan ya. Apakah ini dijual kembali dan di mana dijualnya? Siapa saja yang bisa beli? Usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah di Inspirasi Sukses. spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling.